Wanita lanjut usia ditemukan tewas membusuk dalam kamar. Unjuk rasa mengawal putusan MK berakhir bentrok. Video mesra pejabat dinas pendidikan viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 29 Agustus 2024, selama 30 menit ke depan, kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Ulfa Jalawali di program acara Razia. Kita awali informasi terkait seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Kabupaten Goa. Tewasnya lansia ini membuat heboh warga sekitar. Diduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Warga Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sobo-Upu, Kabupaten Goa ini dihebohkan dengan tewasnya Hasmiah Daeng Gagat, 62 tahun. Seorang wanita lanjut usia dalam kondisi jasad telah membusuk di dalam rumahnya. Tim Inafis dan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, petugas tidak menemukan bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Penemuan jasad lansia berusia 62 tahun ini berawal saat warga sekitar mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah korban. Setelah pintu rumah berhasil dibuka, jasad korban pun ditemukan dalam kondisi membusuk. Sebelumnya warga sekitar terakhir melihat korban keluar rumah sekitar 5 hari yang lalu. Sementara tim Dokpol yang melakukan pemeriksaan di tubuh korban mengatakan tidak menemukan bekas tanda-tanda kekerasan. Dalam kondisi jenazah kan sudah proses pembusukan. Jadi untuk hal seperti itu kita akan tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari hasil pemeriksaan ini sudah berapa lama kondisi jenazah ini? Jenazah kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari ya? Sampai 4 hari. Hasil olah TKP tidak ada dugaan di dalam rumah perampokan atau apa? TKP untuk sementara dengan teman-teman Inafis tidak ditemukan tanda-tandanya kekerasan. Guna penyelidikan penyebab kematian korban, jasad lansia langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk divisum. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ayus melaporkan. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara sepeda motor Vespa tewas di tempat setelah menabrak bagian belakang truk di Kabupaten Maros. Korban tewas dengan kondisi terjepit di bagian kolong truk beserta sepeda motornya, sedangkan boncengannya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dari video amatir, warga maupun pengendara lain yang melintas di Jalan Poros Kelurahan Alepole, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dihebohkan dengan seorang pria pengendara sepeda motor Vespa tewas dengan posisi tergeletak di aspal dan mengeluarkan darah. Sejumlah warga yang berada di lokasi kemudian mencari identitas korban dengan memeriksa dompet yang ditemukan di saku celananya. Diketahui korban bernama Muhammad Rais, pria berusia 42 tahun, warga asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tewas usai mengalami luka parah di bagian kepala, patah tulang di bagian paha dan mengeluarkan darah pada telinga. Sedangkan boncengannya bernama Firman merupakan rekan korban selamat namun hanya mengalami luka goresan di bagian bibir. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi maupun rekan korban yang selamat. Sebelumnya kecelakaan maut ini berawal ketika korban mengendarai sepeda motor Vespa bersama rekannya, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke Kota Makassar. Namun naasnya saat tiba di lokasi, korban kemudian menyalip dari arah ke kanan pada truk kontainer yang berada di depannya lalu menabrak bagian belakang truk muatan tanah yang berhenti pada saat hendak berbelok. Kerasnya hantaman membuat tubuh dan sepeda motor korban terjepit di bawah kolong truk.
Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat pengendara sepeda motor yang kurang konsentrasi saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga tidak dapat menguasai kendaraannya. Saya mau dari arah Pangkep, saya mau belok ke kanan, saya ke kanan, iya. Terus itu yang belakang kontainer, kiri. Langsung itu motor, melambung kontainer, mereka tinggal dikit. Terus nggak tabrak di bagian mananya? Tinggalnya di belakang. Arah motor sendiri, kebetulan dia meninggal TKP dengan mengalami luka pecah pada tengkorak kepala, paha kiri patah, remuk, dan keluar darah di bagian telinga serta hidung. Artinya dia terjepit ya di belakang truk ya? Iya, terjepit di belakang truk. Hingga saat ini kedua kendaraan Vespa dan truk yang terlibat kecelakaan telah diamankan di posko unit Laka Lantas Polres Maros dan kasus masih dalam proses penyelidikan oleh petugas. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki baru lahir ditemukan warga dalam kondisi masih bernyawa di Lacokong, Kabupaten Bone. Diduga bayi ini dibuang oleh orang tuanya. Warga langsung melaporkan ke pihak berwajib dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Warga Lacokong, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tani Teriatang, Kabupaten Bone, digegerkan dengan penemuan bayi yang baru lahir. Bayi malang tersebut diduga dibuang oleh orang tuanya. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki ini ditemukan warga dalam kondisi masih hidup dengan ari-ari yang belum terpotong. Bayi ditemukan tanpa selai kain dan terdapat luka lecet di bagian kepala. Penemuan bayi tersebut berawal saat seorang pria mendengar suara tangisan bayi saat melintas di dekat sumur tua. Karena penasaran, pria tersebut memanggil temannya dan berusaha mencari sumber suara. Dan alangkah kagetnya ketika melihat sesosok bayi tergeletak tanpa terbungkus kain dengan ari-ari yang belum terpotong. Warga yang berdatangan ke tempat tersebut langsung mengambil sarung dan membungkus bayi yang tak berdosa ini dan langsung membawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap siapa orang tua yang tega membuang bayinya. Atas kerja cepat pihak kepolisian, ibu dari bayi yang ditemukan tersebut berhasil diamankan, namun kondisinya masih lemah akibat pendarahan yang dialami. Dari bayi tersebut sudah diamankan, namun ibu bayi tersebut masih lemah karena pendarahan sehingga pemeriksaan secara intensif menunggu kondisi ibu bayi tersebut sudah membaik. Pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan ibu bayi tersebut dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan memproses pelaku sesuai prosedur yang berlaku. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramaya Ayus melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah komoditas timah, Helena Lim tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas tuntutan jaksa dan siap menjalani sidang selanjutnya. Dalam sidang perdana, Helena didakwa turut membantu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Sidang perdana kasus dugaan korupsi timah dengan terdakwa Helena Lim berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum Ardhito Muardi mendakwa Helena Lim menerima keuntungan sebesar 420 miliar dari dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Helena dinilai ikut merugikan negara hingga 271 triliun rupiah bersama sejumlah pihak, salah satunya suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Helena juga didakwa turut melakukan tindak pidana pencucian uang. Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Rianto Adan Pontoh menanyakan kepada terdakwa
apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Namun perempuan pemilik Quantum Skyline Exchange ini melalui kuasa hukumnya Arif Fadilah menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap menghadapi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian pada 2 September mendatang. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi terkait unjuk rasa mengawal putusan MK berakhir bentrok. Selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, sejumlah fasilitas di kampus Universitas Negeri Makassar mengalami kerusakan akibat bentrok dalam unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Polisi menduga bentrokan ini dipicu oleh ulah pengunjuk rasa dari kelompok massa anarko yang hendak berbuat rusuh. Bentrokan ini terjadi di kampus UNM di Jalan Andi Pangerang Petaradi dan di Jalan Pendidikan Kota Makassar. Bentrokan ini berawal saat para mahasiswa tersebut bertahan di dalam kampus, namun diduga akibat dilempari batu oleh sejumlah kelompok massa. Mahasiswa membalas dengan lemparan batu hingga terpaksa dipukul mundur aparat kepolisian dengan menggunakan gas air mata. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, serta mengecam politik dinasti Jokowi di akhir masa jabatannya, dan juga menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah fasilitas kampus Universitas Negeri Makassar rusak akibat terkena lemparan batu. Bentrokan berhasil diredam usai polisi berhasil melakukan dialog dengan para pengunjuk rasa. Sementara belasan mahasiswa terpaksa diamankan karena diduga sebagai kelompok anarkis. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi di Polrestabes Kota Makassar untuk dilakukan pendataan. Saya jelaskan bahwa kegiatan aksi unjuk rasa hari ini sebenarnya tadi sudah selesai dengan aman dan tertib. Karena begitu jam 18.00 kita di wilayah Kota Makassar itu semuanya sudah selesai, sudah aman, sudah tertib. Namun demikian setelah itu kurang lebih jam 18 ke atas 19.00 mulailah ada kelompok-kelompok anak-anak anarko yang keluar. Nah, mereka yang menggantikan. Mereka bukan aksi unjuk rasa, tapi mereka ingin membuat rusuh Kota Makassar. Nah, sehingga karena ada di beberapa tempat di depan kampus, sehingga mereka banyak yang melarikan diri ke arah kampus. Sehingga kita lakukan tindakan tegas. Itu pun kita sudah melakukan beberapa tahapan. Selain di kampus UNM, bentrokan mahasiswa juga terjadi di kampus Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia. Dari Kota Makassar, Muhammad Gerboni, iNews melaporkan. Unjuk rasa kawal putusan MK di Makassar berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. 1 unit mobil angkutan umum ludes terbakar. Aksi unjuk rasa kawal putusan MK di Jembatan Layang di Makassar awalnya berlangsung damai ini, akhirnya berujung ricuh. Sejumlah massa yang berunjuk rasa melewati batas waktu ini langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian. Namun massa yang tidak mau dibubarkan membalas polisi dengan lemparan batu.
Dalam kejadian ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Dalam aksi ricuh ini, pihak kepolisian mengamankan 7 orang pelaku yang diduga ikut menyerang polisi. Tadi karena jalan di depan UMI, di depan Unibos, semuanya ditutup. Sehingga kami melakukan tindakan tegas, kami bubarkan mereka. Namun pada saat pembubaran tadi, ada memang banyak kita dapatkan bahwa anak-anak tersebut sudah bergabung dengan anak-anak anarko. Inilah yang menjadikan kami lakukan tindakan tegas terhadap mereka untuk bubar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 unit motor di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap ditemukan terbakar. Setelah menerima laporan, polisi menangkap pelaku pembakaran yang merupakan seorang pengunjung tempat hiburan malam. Sebanyak 3 unit motor milik sejumlah pengunjung di tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap ditemukan terbakar pada Minggu sore. Pembakaran motor ini diduga dilakukan oleh seorang pengunjung THM. Setelah menerima laporan korban, polisi berhasil menangkap seorang pria atas nama Awi, 30 tahun, yang menjadi pelaku pembakaran motor. Belum diketahui pasti motif pelaku pembakar motor, namun diduga pembakaran motor ini dilakukan karena pelaku dengan pemilik motor sempat terlibat cekcok saat berpesta miras di satu lokasi tempat hiburan malam. Pelaku juga sempat menebas salah satu pemilik motor dengan korban dengan sebilah parang, hingga membuat korban mengalami luka di bagian tangan. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, sejumlah barang bukti termasuk motor yang dibakar pelaku serta senjata tajam miliknya kini diamankan di Kantor Polsek Watang Pulu untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kasus penganiayaan dan pembakaran motor ini, berdasarkan laporan polisi nomor 61 Romawi 8 garis PKT Polsek Watang Pulu. Adapun yang melapor adalah Lanong, orang tua dari korban atas nama Narwanto alias Wawan, dan terlapornya yaitu Amir alias Lami. Kami sudah periksa para saksi dan TKP-nya kami sudah datangi dengan memegang barang bukti berupa motor yang sudah dibakar oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Informasi terkait video mesra pejabat Dinas Pendidikan viral di media sosial akan hadir di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan beredarnya video pejabat Dinas Pendidikan yang diduga bermesraan dengan sekretarisnya di ruang kerjanya. Terkait video viral ini, 2 pejabat Dinas Pendidikan ini diberhentikan sementara. Video bermesraan yang diduga dilakukan 2 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang gegerkan media sosial. Dalam rekaman CCTV, sejoli yang mengenakan seragam dinas asyik berduaan di ruang kerja. Kedua pejabat ini berdalih hanya berdiskusi dan tidak berbuat mesum. PJ Bupati Jombang Teguh Narutomo memberhentikan sementara kedua pejabat Dinas Pendidikan Kebudayaan tersebut.
lain sedang dilakukan pemeriksaan, dan itu kita bebaskan sementara. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Pemeriksaan terkait berita yang viral di media. Pemirsa, seorang dukun palsu berhasil diringkus polisi di Bandar Lampung. Pelaku meminta uang 60 juta rupiah untuk ritual pengobatan. Setelah mendapat uang, pelaku melakukan ritual lewat video call dan korban diminta membuka baju, serta kembali dimintai uang 20 juta rupiah. Lampung menangkap seorang pria bernama Endang yang tidak hanya dukun palsu tapi juga seorang ahli pemerasan. Pelaku diringkus di kediamannya di wilayah Serang, Banten. Aksinya pelaku yang merupakan residivis ini terbongkar setelah meminta uang sebesar 60 juta rupiah dari korbannya untuk biaya pengobatan. Dan yang aneh, usai mendapat uang, pelaku memulai ritual pengobatan melalui video call di mana korban diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Kemudian, pria bejat ini secara diam-diam melakukan tangkapan layar panggilan video saat korban dalam posisi tanpa busana. Wah, sungguh terlalu ya. Tidak sampai di situ, pelaku mengancam korban akan menyebarkan hasil tangkapan layar jika tidak memberikan uang lagi sebesar 20 juta rupiah. Namun di wilayah lain pun juga di mana si tersangka ini berdomisili, yaitu di wilayah Serang, Banten, ini pun juga ada beberapa korban yang mengalami hal serupa. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana penipuan serta menawarkan jasa pengobatan gaib dengan ancaman hukuman pidana 8 tahun kurungan penjara. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis para dukun palsu. Dari Bantar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Aksi pencurian uang kotak amal masjid terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV hingga viral karena menggunakan motor sport saat menjalankan aksinya. Gaya elit tapi curi uang kotak masjid. Begitulah aksi pencurian uang dari kotak amal masjid yang terjadi di Desa Bapangi, Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidrap. Pasalnya pelaku menggunakan motor sport saat menjalankan aksinya ini. Dengan menggunakan sport berwarna hitam serta jaket berwarna merah, pelaku terekam memasuki area masjid. Sesampainya di dalam masjid, pelaku langsung membongkar sebanyak 3 kotak amal masjid dan mengambil sejumlah uang dengan total nilai Rp500.000. Tidak cukup dengan uang kertas, sejumlah uang koin dari kotak amal masjid pun tidak luput digasak pelaku. Setelah berhasil mengambil sejumlah uang, pelaku kabur meninggalkan lokasi. Aksi pelaku ini terbilang nekat karena beraksi pada siang hari sebelum memasuki waktu sholat ashar. Ada di sisa ini koin, berapa saja koin. Tidak bisa mungkin karena dihambur di di karpet itu ada tersisa. Kita kenal anunya, orangnya kita tidak kenal karena pakai topi, pakai tutup muka juga. Masker. Aksi pencurian ini kini telah dilaporkan pengurus masjid ke kantor polisi. Selanjutnya polisi akan memburu pelaku setelah mendapatkan ciri-ciri dari pelaku. Yang ada di TV itu sebenarnya tidak jelas karena sudah kami buka CCTV sekitar itu kabur hanya menggunakan motor sport ya. Motor sport ya. Menggunakan motor sport dan menggunakan jaket-jaket itu warna oranye kalau tidak salah. Nah, tetapi motornya tidak punya TNKB. Diketahui kasus pencurian kotak amal masjid di Kabupaten Sidrap ini terjadi di 2 lokasi yang berdekatan. Diduga dilakukan dengan orang yang sama. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Acara Razia. Saya Ulfa Jalawali dan kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa.